Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Gunung Kata Hati. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yohanes 8 ayat 8 dan 9. Dalam renungan malam seiman yang lalu, kita telah membahas 4 gunung penghalang yang dapat menghalangi atau menghentikan seseorang dari kejatuhan, ataupun memberikan kesadaran sehingga jangan sampai hilang. Alkitab yang dibaca, khotbah dan nyanyian yang kita dengar dapat memberikan pertimbangan kita yang lebih baik. Demikian juga doa dari orang tua, saudara, atau sahabat. Sangatlah penting untuk menyebabkan agar seseorang jangan sampai hilang. Keempat perkara tersebut merupakan hal yang mempunyai aplikasi yang lebih bersifat umum. Yang utama dari keempat penghalang tersebut adalah kata hati. Roma 2 ayat 15 berbicara menyebutkan tentang kata hati. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat atas ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Untuk tempat-tempat di mana belum pernah mendapatkan Injil atau kebenaran Alkitab, atau tidak ada pendidikan sama sekali tentang perkara rohani, sehingga tidak ada kesempatan untuk menerima Yesus, maka Tuhan sering berbicara melalui kata hati. Kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan akan kata hati, sebab seperti samar-samar. Kadang-kadang kita sebutkan itu adalah suara Roh Kudus, namun mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu, sehingga mempunyai arti yang berbeda. Yang jelas, Roh Kudus dapat berbicara melalui kata hati kita. Dari pengalaman orang yang mempunyai rencana untuk merajam perempuan yang berdosa itu seperti tertulis di ayat inti di atas, mereka lihat Yesus hanya menunduk dan menulis di tanah. Dan ternyata tulisannya telah menyentuh kata hati mereka. Dan satu persatu mereka meninggalkan Yesus dan perempuan tersebut. Kata hati dapat hadir pada orang muda, anak-anak, ataupun orang tua, atau siapa saja. Kata hati umumnya berdasarkan dari apa yang telah didengar melalui orang tua atau firman Tuhan yang pernah diberikan atau pengajaran yang pernah diterima. Sehingga seseorang mempunyai kata hati yang akan berbicara kepadanya. Roh Kudus ikut mengingatkan apa yang berada di kata hati seseorang tersebut. Nah, kata hati tersebut juga merupakan suatu gunung penghalang agar seseorang jangan sampai hilang. Kata hati akan berbicara agar seseorang itu dapat selalu setia kepada Tuhan atau menghidupkan norma-norma yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan yang tidak sesuai dengan kata hati akan membuat orang itu memiliki perasaan bersalah. Marilah kita mengikuti suara Tuhan yang telah berbicara kepada kata hati kita masing-masing. Sehingga kehidupan kita akan senantiasa memberikan kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati.